Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial HTML kepada kalian semua. Kali ini kita akan membahas tools-tools pembelajaran yang akan kita gunakan dalam mengoding. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini yang kita butuhkan yaitu text editor. Saya sangat merekomendasikan buat kalian semua untuk menggunakan Visual Studio Code. Namun, jika kalian menginstal text editor lain, it's okay, tidak masalah. Namun, untuk lebih mudah mengikuti pembelajaran yang ada untuk kedepannya, ada baiknya teman-teman menginstal text editor yang sama dengan yang saya gunakan. Untuk text editornya, teman-teman bisa download di sini di http code Visual Studio Code. Oke, kita buka code Visual Studio Code. Oke. Nah, teman-teman klik di sini bagian ini. Langsung teman-teman di sini download atau lihat versi sistem operasi teman-teman yang teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman pakai macOS atau Windows atau Linux. Misalnya seperti saya menggunakan Linux, berarti saya akan mendownload yang di bagian Linux. Nah, tinggal di-download aja. Misalkan ini kita klik. Terus kita langsung diarahkan ke tombol kemana kita akan menyimpan file tersebut. Berhubung saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak menginstalnya lagi. Teman-teman silahkan download dan install, tinggal next saja sih, tidak ada kesulitan dalam penginstalan Visual Studio Code ini. Oke, baik, saya batalin. Yang kedua, kita butuh yang namanya browser. Nah, browser di sini saya merekomendasikan Firefox, sama dengan yang saya gunakan. Namun, teman-teman jika memiliki alternatif lain, browser alternatif lain, seperti Chrome, Safari, atau Microsoft Edge, tidak masalah. Namun, untuk menghindari miss atau kesalahan untuk kedepannya, teman-teman ada baiknya gunakan yang sama dengan yang saya gunakan, misalnya Firefox atau Chrome. Biasanya itu browser yang sangat stabil selama saya menggunakan dalam mengoding. Nah, langsung saja kita masuk ke link pendownloadannya. Kita cari di sini Firefox download. Di sini ada linknya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada tombol download Firefox. Kita klik saja. Langsung, nah di sini kita disuguhkan pilihan ada get more from Firefox. Kita bisa mendapatkan lebih dari Firefox atau hanya sekedar mendownload browsernya saja. Karena kita hanya membutuhkan dalam mengoding, jadi kita hanya pilih just download the browser. Hanya mendownload browsernya saja. Oke, baik. Apalagi yang kita bisa gunakan? Nah, yaitu live server. Live server ini ada di extensionnya, si VS Code-nya. Jadi live server ini server yang akan kita gunakan nanti dalam mengoding tanpa harus merefresh page yang ada. Yang keempat, ada HTML snippet, yaitu extension dari VS Code itu sendiri. HTML snippet ini untuk mempermudah kita mengingat atau membuat tag-tag HTML yang ada dalam versi HTML 5 terbaru sekarang ya, teman-teman. Baik, langsung saja kita buka Visual Studio Code yang sudah kita install di komputer kita masing-masing. Baik, kita buka. Nah, kita cari Visual Studio Code. Misalkan karena saya menggunakan Linux, saya langsung gunakan di logo Linux-nya, Linux Mint, langsung saya search Visual Studio Code dan ini langsung timbul. Oke, langsung kita klik saja.
Nah, teman-teman, seperti ini tampilan awal dari Visual Studio Code. Nah, yang kedua, kita membuka browser. Nah, karena saya berhubung sudah membuka browser terlebih dahulu, teman-teman bisa coba membuka sendiri di komputer teman-teman masing-masing. Oke, sudah membutuhkan browser. Yang ketiga, kita install live server. Nah, install live servernya ini teman-teman, kita arahkan kursornya ke sini. Nah, ini ada namanya extension. Kita klik saja. Lalu kita search live server. Nah, di sini teman-teman kita pilih live server yang dari Read Weekday. Nah, kita klik, lalu nanti di sini ada tombol install, teman-teman tinggal install aja. Kebetulan saya telah menginstal live servernya, jadi saya tidak perlu menginstalnya kembali. Nah, yang keempat tadi ada HTML snippet. Teman-teman tinggal klik HTML snippet. Nah, ini teman-teman dari Muhammad Abu Said. Teman-teman tinggal install, klik install. Kita tunggu proses download dan instalasinya. Nah, ini sekarang sudah terinstall. Baik, langsung saja kita coba tes apakah live server ini telah berjalan. Sepertinya sudah berjalan ya teman-teman, karena di sini sudah ada go live. Ini coba kita buat satu buah folder. Nah, sini saya buat di dalam dokumen. Kita create new folder. Teman-teman bisa buat folder baru, namanya tutorial HTML. Oke, kita klik. Nah, kita open with dengan Visual Studio Code-nya. Yang tadi yang lama, kita close dulu. Nah, di sini sudah masuk folder tutorial HTML. Teman-teman bisa coba buat tes. Bisa buat nama filenya latihan.html. Nah, baik, teman-teman coba ketik ini lalu enter. Nah, untuk sementara kita coba gunakan instan dalam pembuatan kerangkanya. Untuk kedepannya kita langsung mengoding dalam pembuatan tagnya satu per satu. Nah, coba kita ganti ini judulnya latihan, dan di sini kita buat namanya H1. Ini judul. Dan tag P kita enter. Nah, ini paragraf. Kita save. Nah, teman-teman langsung klik saja di bagian go live ini. Kita klik kiri, langsung dia memulai. Nah, teman-teman, ini seperti yang kita lihat di sini. Kita close dulu ya. Kita lihat live server itu berjalan. Misalkan nih kita ganti ini paragraf 2. Lihat teman-teman, saya tidak merefresh bagian Chrome dari ini, dia langsung menjalankannya secara live. Inilah gunanya kita menginstal live server ini di extension VS Code kita. Jadi kita tidak perlu merefresh halaman page ini berulang-ulang. Hasil yang dihasilkan dari live server ini langsung real time ya teman-teman. Oke, yang tadi yang keempat kita telah menginstal HTML snippet. Jadi HTML snippet itu fungsinya seperti ini misalkan teman-teman. Misalkan kita mau buat tag H2, kita ketik seperti ini langsung enter. Nah, dia langsung jadi tag pembuka dan tag penutupnya. Extension ini sangat memudahkan kita untuk mengoding dalam kedepannya. Seperti misalkan ini judul 2.
Oke, kita save tanpa kita merefresh hasil tampilan yang telah kita coding yang kita buat langsung tampil di sini. Ini judul 2. Sampai di sini pembahasan kita mengenai tools pembelajaran ini. Bagi teman-teman yang memiliki kendala, bisa tanyakan di kolom komentar. Secepat mungkin saya akan membalasnya. Bagi teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi untuk konten-konten saya yang berikutnya. Terima kasih.